Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalin nama aku Tias Putri Kalista dengan NPM A1B025075. Aku dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 2A. Di sini aku bakal ngejelasin materi pengelolaan pendidikan yang berjudul Kompetensi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Administrasi Sekolah. PPT ini dari grup 9. Baiklah teman-teman, kita langsung saja masuk ke pendahuluannya. Di mana peningkatan mutu pendidikan nasional itu sangat bergantung pada standar kompetensi yang dimiliki oleh setiap pemangku kepentingan di lingkungan sekolah. Adapun keempat pilar utamanya yakni pengawas, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi. Nah, itu tuh harus memiliki sinergi kompetensi yang kuat untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang berkualitas. Baiklah teman-teman, kita masuk ke yang pertama yaitu kompetensi pengawas sekolah. Nah, kompetensi intinya itu ada kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengembangan sosial. Baiklah teman-teman, kita masuk ke kompetensi inti yang pertama yaitu kepribadian. Jadi pengawas sekolah itu harus memiliki kepribadian yang baik, jujur, memiliki integritas, memiliki tanggung jawab, dan memiliki kekreativitas dalam bekerja. Yang kedua itu ada supervisi manajerial. Jadi pengawas sekolah itu juga bertugas untuk membantu kepala sekolah dalam mengelola administrasi, keuangan, sarana dan prasarana, serta kegiatan yang ada di sekolah. Nah, yang ketiga itu ada supervisi akademik, di mana pengawas itu membantu guru agar cara mengajarnya itu lebih efektif dan pembelajarannya itu lebih berkualitas. Oke, yang keempat itu ada evaluasi pendidikan, di mana pengawas sekolah itu memberikan penilaian pada siswa dan memberikan penilaian perkembangan apa saja yang sudah terjadi di sekolah melalui data dan evaluasi. Yang kelima itu ada penelitian dan pengembangan, yaitu pengawas sekolah itu melakukan penelitian untuk memecahkan masalah pendidikan yang ada di sekolah. Terus yang keenam itu ada sosial, di mana pengawas sekolah itu mampu bekerja sama dan berkomunikasi efektif dengan seluruh warga sekolah dan masyarakat. Baiklah teman-teman, kita masuk ke yang selanjutnya yaitu kompetensi kepala sekolah. Adapun kompetensi intinya yaitu kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Kita masuk ke kompetensi inti yang pertama yaitu kepribadian. Jadi kepala sekolah itu harus mempunyai integritas dan kepercayaan diri serta mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat. Yang kedua itu ada manajerial, di mana kepala sekolah itu harus bisa mengelola kurikulum, pendidikan, dan sarana prasarana, keuangan, dan administrasi sekolah. Yang ketiga itu ada kewirausahaan. Jadi kepala sekolah itu harus kreatif, inovatif, dan mampu membuat sekolahnya itu lebih maju dan memiliki motivasi kuat untuk sukses. Oke, yang selanjutnya itu ada supervisi, di mana kepala sekolah itu merencanakan dan melaksanakan supervisi akademik untuk pengembangan kinerja guru. Terus yang terakhir itu ada sosial. Jadi kepala sekolah itu harus bisa bekerja sama dengan pihak lain dan memiliki kepekaan sosial terhadap masyarakat. Oke teman-teman, kita masuk ke kompetensi guru. Nah, yang pertama itu ada kompetensi pedagogik, di mana guru itu mampu mengelola proses pembelajaran. Nah,
Yang pertama itu ada memahami karakteristik peserta didik. Yang kedua itu merancang pembelajaran yang sesuai, misalnya menggunakan metode yang sesuai, menggunakan media bantu misalnya sebagai video untuk mempermudah pembelajaran. Terus yang ketiga itu melakukan pembelajaran yang interaktif dan menarik. Nah, selanjutnya itu ada mengevaluasi hasil belajar secara objektif. Jadi setelah melakukan kegiatan pembelajaran, guru itu mengevaluasi hasil pembelajaran tersebut ya, agar kita tuh tahu apa yang harus ditambahkan, apa yang kurang gitu. Terus yang terakhir itu ada mengembangkan potensi siswa secara optimal. Baiklah, yang kedua itu ada kompetensi kepribadian. Jadi kompetensi kepribadian ini kan menyangkut sikap dan karakter guru, karena guru itu sebagai teladan kan bagi murid-muridnya. Jadi guru itu harus memiliki akhlak yang mulia, jujur, dan bertanggung jawab. Terus harus stabil secara emosional dan dewasa. Terus berwibawa dan menjadi panutan bagi siswanya dan memiliki kedisiplinan yang tinggi. Terus yang ketiga itu ada kompetensi sosial. Jadi guru itu harus bisa dong berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi mampu berkomunikasi efektif dengan siswa, guru lain, dan orang tua siswa. Terus juga mampu bersikap inklusif dan tidak diskriminatif. Selanjutnya itu mampu bekerja sama dalam tim dan peka terhadap kondisi sosial peserta didik. Nah, yang keempat itu kita masuk ke kompetensi profesional, yaitu penguasaan materi dan pengembangan diri. Contohnya itu kayak mampu menguasai pembelajaran secara mendalam, pastinya dong. Terus memahami struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan. Terus itu ada juga mengembangkan diri melalui pelatihan atau belajar mandiri. Yang terakhir itu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke kompetensi tenaga administrasi sekolah. Jadi sebenarnya kompetensi ini hampir mirip dengan kompetensi sebelum-sebelumnya yang diawali dengan kompetensi kepribadian, dimana itu tuh kemampuan yang berkaitan dengan sikap kita, moral, dan integritas pribadi dalam bekerja. Terus ada juga kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan warga sekolah maupun pihak luar. Jadi kita tuh harus mempunyai skill komunikasi yang baik. Selanjutnya itu ada kompetensi teknis, di mana itu merupakan kemampuan dalam melaksanakan tugas administrasi sesuai bidangnya. Contohnya itu seperti handal dalam mengelola surat menyurat dan arsip dengan baik. Terus bisa menggunakan komputer, misalnya menggunakan aplikasi Microsoft Word dan Microsoft Excel. Terus pandai dalam mengelola data siswa, guru, dan keuangan. Serta paham sistem administrasi sekolah itu bagaimana. Terus mampu menggunakan aplikasi Dapodik atau sistem informasi sekolah. Selanjutnya itu ada kompetensi manajerial, di mana itu tuh merupakan kemampuan dalam mengelola pekerjaan administrasi secara sistematik. Misalnya mampu merencanakan pekerjaan, terus mengorganisasikan tugas dengan baik, mengatur prioritas kerja, dan setelah melakukan hal tersebut kita tuh melakukan evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan. Terus bisa mendukung kebijakan kepala sekolah. Selanjutnya itu ada kompetensi profesional, di mana itu merupakan kemampuan untuk bekerja sesuai standar profesi dan terus mengembangkan diri. Contohnya kayak memahami tugas pokok dan fungsinya, terus mengikuti perkembangan kebijakan pendidikan serta meningkatkan keterampilan secara berkelanjutan. Jadi bertahap gitu. Terus bisa menjaga kerahasiaan data sekolah. Terus bekerja berdasarkan standar operasional prosedur atau SOP. Nah, teman-teman, di sini kita udah masuk ke bagian kesimpulan. Jadi, keberhasilan suatu satuan pendidikan itu bergantung pada sinergi kompetensi 4 pilar utamanya. Apa aja sih?
Pertama, pengawas sekolah sebagai pendamping strategi dalam penjaminan mutu. Terus ada kepala sekolah sebagai pemimpin manajerial dan kewirausahaan. Terus juga ada guru sebagai pelaksana pembelajaran yang pedagogis dan profesional, serta tenaga administrasi sekolah sebagai penyokong operasional dan layanan teknis. Nah, seluruh kompetensi ini bermuara pada satu tujuan kolektif, yakni menciptakan ekosistem pendidikan yang efektif, akuntabel, dan sepenuhnya berorientasi pada peningkatan kualitas belajar siswa. Baiklah semuanya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.